Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam kebajikan pada rekan-rekan semua. Selamat bergabung di web pertama untuk mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Perkenalkan, saya Ifdalilahi. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan hari ini diamanahkan sebagai tutor untuk mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Untuk pertama, saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua karena sesuai dengan jadwal yang saya sampaikan di dalam e-learning maupun di captionnya grup itu adalah pukul 16.30. Karena ada satu dan lain hal, maka dari itu cukup delay yang panjang, hampir 25 menit, dan saya mohon maaf untuk hal demikian. Ketika saya sudah masuk, ketika saya bergabung, sudah banyak ternyata teman-teman yang sudah bergabung gitu. Untuk hal demikian saya mohon maaf. Adakah itu dimaafkan? Oke, kalau memang tidak ada yang mau memaafkan, mungkin Maaf Pak, saya maaf, oh maaf. maaf. Oke, Dimaafin baik. loh, Pak. Baik, Dimaafin, terima kasih. Pak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah dimaafkan. Hampir saya tadi mau mau merajuk gitu. Kalau bahasa sini ada semacam uh, kayak ngambek gitu. Hampir saya mau ngambek gitu. Oke, itu untuk perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua terkait untuk mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama ini ada beberapa hal dan beberapa ketentuan yang saya pikir perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Yang pertama, banyak yang bertanya mengenai tentang absensi. Ada yang bertanya, Pak, ini absensinya gimana gitu. Kita udah dari sesi 1, udah di sesi 2, ini absensi kenapa nggak ada gitu. Oke, perlu saya sampaikan bahwa terkait absensinya rekan-rekan, itu dilihat ketika bertanya atau mengutarakan pendapat di dalam forum diskusi. Jadi kan di sesi 1 itu teman-teman kan diminta tuh untuk menjelaskan mengenai metode hukum Islam. Nah, dari sana ada kolom diskusi yang itu tidak ada penilaiannya, tapi bukti kehadiran dan bukti keaktifan teman-teman itu dinilai dari sana. Jika tidak ada, maka teman-teman itu dianggap tidak aktif dan tidak mengikuti pada sesi itu. Nah, itulah yang menjadi problemnya kalau seandainya tidak tidak mencoba untuk ya semacam bertanya, mengutarakan pendapat ataupun ya hanya bertanya dikit nggak ada persoalan gitu. Nah, itulah bukti bahwasanya kehadirannya teman-teman dengan aktif di forum diskusi. Diskusi 1 maupun di diskusi 2. Makanya jawaban ataupun komentar maupun feedback yang saya berikan di diskusi 1 maupun di diskusi 2 itu lebih kepada memancing teman-teman gitu. Lebih kepada memancing teman-teman terkait dari argumentasi maupun jawaban yang teman-teman sampaikan. Contoh, di diskusi 1 itu mengenai tentang metodologi hukum pembaharuan hukum Islam sebenarnya gitu, mengenai tentang zakat, habis itu sudah berupa maaf. Yang diskusi 1 itu yang berkaitan tentang pembaharuan hukum Islam yang menggunakan kripto, habis itu bayi tabung, itu kayak gimana gitu hukum Islam. Nah,
secara tidak langsung feedback yang saya berikan itu adalah, mungkin dari beberapa teman-teman ada itu, ini termasuk dalam lingkup fikih atau dalam termasuk usul fikih gitu. Nah, bicara soal pembaharuan hukum Islam itu apakah argumentasi yang saudara sampaikan itu dalam lingkup fikih atau dalam lingkup usul fikih gitu. Nah, karena bicara soal fikih dan usul fikih itu jauh agak berbeda walaupun dia hampir sama gitu. Nah, usul fikih itu kan bicara mengenai tentang metodenya gitu. Metode di dalam menggali suatu persoalan. Ketika persoalan itu muncul, habis itu apa yang menjadi dasarnya gitu. Ketika dilihat di dalam nas itu tidak ada, ketika dilihat di dalam ijtihadnya para sahabat itu tidak ada, dan ketika dilihat itu di dalam pendapatnya para ulama tidak ada. Nah, lalu bagaimana dalam menentukannya gitu? Nah, makanya ada istilahnya fikih kontemporer gitu. Di dalam fikih kontemporer itu dilihat lagi gitu. Dalam suatu problem ini, apakah sudah adakah nasnya, sudah adakah kiasnya, sampai sudah adakah istihsannya gitu. Nah, jadi rentetan yang teman-teman sampaikan itu masuk dalam lingkupnya usul fikih. Lalu ketika bicara mengenai tentang fikih, fikih itu apa gitu. Nah, fikih itu lebih kepada asal katanya itu kan adalah paham gitu, fakoha gitu. Fikih, faham. Faham itu apa? Sesuatu yang kita mengerti gitu. Sesuatu yang kita laksanakan, sesuatu yang kita kerjakan itu memang berdasarkan nasnya gitu. Nah, jadi kalau usul itu menggali berdasarkan Islam itu sendiri. Nah, kalau fikih itu lebih kepada praktiknya gitu, lebih kepada penerapannya gitu. Nah, makanya di dalam diskusi 2, teman-teman itu langsung membahas mengenai tentang fikih zakat kayak gitu. Nah, fikih zakat itu apa gitu? Faham yang memang ada di dalam umat Islam dalam proses pelaksanaan zakat gitu. Nah, lalu di dalam diskusi 2 ketika bahas soal zakat gitu. Soal zakat yang teman-teman sampaikan itu yang lucunya itu menurut saya itu teman-teman banyak yang terjebak gitu. Teman-teman banyak yang terjebak. Terjebak dalam artian mencoba mengkategorikan sesuatu itu berdasarkan apa yang sudah diberikan apa namanya gitu, stimulannya gitu. Jadi stimulan yang sudah diberikan nih gitu buat teman-teman gitu. Bahwasanya kalau orang yang berdasarkan 2 contoh dan berdasarkan apakah itu termasuk fakir atau miskin, nah teman-teman langsung mengkategorikan 2 contoh itu, wah yang ini masuk fakir nih gitu. Nah, yang ini masuk miskin nih ya, kayak gitu. Jadi teman-teman langsung mengkategorikan dan mengkultuskannya gitu. Padahal kalau saya baca dari jawaban, maaf, dari jawaban maupun dari argumentasi yang teman-teman sampaikan itu, saya jadi lucu gitu. Nah, jadi lucu. Kadang ketawa-ketawa sendiri bacanya gitu. Aduh, astaga, maaf. Tadi saya baru menyampaikan mengenai tentang perkenalan di awal ya gitu. Kenapa udah masuk langsung materi gitu? Oke, itu perkenalan pertama dari saya, dan terkait untuk materi metodologi tadi itu hanya sebagai pengantar dari saya untuk kita lebih jauh membahasnya. Jadi gini, perkenalan pertama dari saya pikir cukup. Saya minta sekarang kepada teman-teman juga untuk introduce, memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama, asal, kalaupun mau menyebutkan aktivitasnya juga boleh gitu. Jadi untuk di hari pertama ini kita agak santai aja gitu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saifur Rahman. Saya dari Pekanbaru. Aktivitas sehari-hari adalah karyawan swasta, buruh.
Salam kenal untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wassalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Apa lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yunus Kusmana. Saya dari UPWJJ Tokyo, Jepang. Kegiatan saya sehari-hari yaitu buruh pabrik ya. Salam kenal buat semuanya. Mudah-mudahan kita dalam pembelajaran kuliah pada semester ini diberikan kelancaran dan kemudahan sampai kita bisa lulus nanti. Sukses buat semuanya. Amin. Salam kenal. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Selanjutnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fardita Leviartama dari UPBJJ Purwokerto. Kegiatan sehari-hari membantu orang tua saja. Salam kenal buat Bapak Tuton dan teman-teman semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Ais. Saya dari Universitas Darbuka Makassar. Salam kenal ya teman-teman. Bapak Tuton, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifan dari sehari-hari relem. Terima Siapa tadi, Pak? Nggak kedengaran namanya? Pak, bisa diulang? Siapa tadi? Halo, Pak. Siapa tadi, Pak? Halo, Pak. Oke, silakan lanjutkan terlebih dahulu. Atau ada yang kedengaran tadi? Siapa namanya?
Ya, silakan Pak. Pak Sahrul Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Maulana dari UPBJJ Bogor. Aktivitas sehari-hari saya menjadi penyelenggara negara di bidang pelayanan publik. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak Sahrul. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam memperkenalkan warahmatullahi diri. wabarakatuh. Saya Salsabila Nisa Harihadi dari UPBJJ Malang. Kegiatan sehari-hari saya salah karyawan di salah satu rumah sakit swasta di Malang. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak Salsabila. Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Fadilka, asal dari Makassar. Kesibukan saat ini berkuliah. Salam kenal untuk teman-teman Tuton semua dan Bapak Tuton. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menyelesaikan semua tugas dan perkuliahan kita. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutiawa Agisti dari UPBPC Bogor. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Zandi Wijaya dari UPPC Yogyakarta. Salam dari Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kak Dandi. Assalamualaikum, selamat sore. Izin memperkenalkan diri, nama Sumarjono dari UPBJJ Semarang. Salam kenal rekan-rekan semua dan salam kenal Bapak Tuton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kak Sumarjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Eliza Ersyad. Saya dari UPBJJ Medan. Kegiatan saya sehari-hari, saya bekerja di perusahaan swasta. Terima kasih. Sama-sama. Salam kenal, Kak Nova.
Oke, satu lagi. Siapa yang belum? Oke, baik. Satu lagi yang belum siapa ya? Bisa open kamera dulu, kita dokumentasi. Nah, jadi gini, terkait untuk kontrak belajar dengan saya, seperti yang di awal saya bilang, bahwa terkait untuk kontrak, kalau untuk apa namanya, untuk web dengan saya itu tidak terlalu ribet ya, gitu, sederhana saja. Sisi pertama itu atau di pertemuan awalnya kita itu kita masih harus ada dokumentasi dulu ya sebagai bukti kehadiran pertama. Nah, lalu baru nanti di akhir sesi itu ya udah hampir selesai. Nah, baru kita foto bersama lagi. Jadi 2 kali saja gitu. Satu di awal dan satu di akhir. Nah, mungkin itu. Nah, nanti setelah teman-teman dokumentasi ya kalau seandainya teman-teman mau tutup kamera, mau aktivitas, ya silahkan gitu. Saya juga nggak terlalu memberatkan teman-teman walaupun ini weekend gitu. Saya juga masih tetap memberikan kemudahan sekali buat teman-teman gitu. Kalau mau ada aktivitas, mau lagi di jalan dan segala macamnya gitu. Yang penting itu adalah kehadirannya teman-teman, buktinya ada, dan jika nanti sudah ada penugasan, itu kan nanti di sesi 3 teman-teman ada tugas tuh gitu. Nah, saya sangat berharap sekali tugas itu memang betul-betul sesuai dengan ketentuan. Karena tugas baru nanti akan dinilai. Nah, dalam pembuatan tugas, ya perhatikan betul perintahnya gitu. Perintahnya apa? Contoh bikin bikin uh, ya langsung aja nih bikin tentang draft wakaf gitu. Atau bagaimana untuk menghibahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, gimana untuk administrasinya? Nah, uh, dokumennya itu seperti apa gitu. Nah, jadi ketika sudah diperintahkan untuk membuat sesuatu, ya saya mohon untuk lebih diperhatikan. Oke, baik, kita dokumentasi dulu ya gitu. Siapa tadi yang belum? Ali Wafa belum ya memperkenalkan dirinya? Ya, belum kan? Saudara Ali Wafa belum? Sudah, sudah. Tadi sudah. Tadi sudah. Tadi sudah. Tadi sudah memperkenalkan.
Sepertinya ini terkendala sama jaringan ya. Maaf, tadi ada kendala teknis ya. Oke, mohon maaf tadi terakhir tadi saya minta siapa untuk mungkin memperkenalkan diri ya? Saya Ali Wafa dari Kediri, pekerjaan freelance. Oke, sip. Ali Wafa. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya udah yang saya minta izin untuk open kamera sebentar. Oke, 1, 3. Oke, baik. Itu untuk yang pertama, dan habis itu untuk tutorial pun tuweb pun udah saya sampaikan, nggak terlalu ribet dengan saya, santai saja. Kalau seandainya dari ketika ada hal yang saya sampaikan, lalu ada teman-teman yang tidak paham, ataupun menurut teman-teman apa yang saya sampaikan itu salah, ataupun apa yang saya ucapkan itu keliru, ketika teman-teman mau mengomentarinya langsung silahkan gitu. Saya pikir tidak ada pembatasan terkait hal demikian. Jadi kalau memang merasa apa yang saya ucapkan itu keliru, salah, dan tidak tepat, itu silahkan koreksi saja atau sampaikan saja atau memang bantah saja gitu. Dan saya tidak ada masalah terkait hal yang demikian. Karena apa yang saya ucapkan itu tidak selalu benar, apa yang saya sampaikan itu tidak mutlak selalu tepat. Kadang apa yang disampaikan itu bisa salah gitu. Karena manusia tidak terlepas dari yang namanya khilaf gitu. Oke, itu untuk yang pertama. Selanjutnya, nah untuk di perkenalan awal ini ada yang mau ditanya? Atau cukup terkait bagaimana pembelajaran kita untuk kontraknya? Ada yang mau ditanya? Oh ya, saya Pak. Iya. Ya. Oke, gimana? Saya izin menanyakan,
Ya, untuk tadi kan sekilas ketika saya masuk mendengarkan ya, untuk dari segi diskusi itu tidak ada soal, tetapi dari diskusi itu kita itu dijadikan acuan untuk bertanya. Jadi kita yang kreatif untuk membahas sesuatu hal, apakah itu kita yang langsung di sana bertanya ya Pak ya? Oke, gini, maaf Itu kalau untuk tunggu. Langsung saya potong ya. iya. Ya, kalau untuk saudara itu beda. Saudara itu sebenarnya itu bukan mata kuliah dengan saya cuma minta kepada saudara untuk hadir, foto udah gitu. Oh, iya. Dan kalau saudara mau keluar nggak ada masalah. Ini adalah mata kuliah hukum acara dan peradilan agama. Nah, mata kuliah saudara dengan saya itu berbeda. Praktik peradilan pidana, oke? Oke, Pak. Ya. Pantesan saya agak ada yang beda tadi pas saya mendengar juga gitu. Oke, silakan untuk saudara untuk keluar nggak ada persoalan. Oke? Ya, baik, Pak. Untuk Ya. hal yang selanjutnya, apakah saya boleh nanya sekalian, Pak? Kebetulan sekarang lagi on cam juga kan, lagi bertemu lah sama Bapak. Jadi untuk dari saya pribadi, Pak, buat web ya, kan dari segi situasi dan kondisi saya di sini, jadi kan saya bekerja di Jepang itu ada yang udah ditentukan waktunya, ada yang tidak ya, Bapak ya. Jadi fleksibel kayak gitu. Nah, sedangkan saya di hari Sabtu dan Minggu itu sebenarnya itu libur. Akan tetapi biasanya itu ada dinas, ada kegiatan yang harus kita keluar daerah kayak gitu, Pak. Jadi itu kan saya tidak bisa mengikuti web ya. Nah, sedangkan diganti ke hari biasa liburnya itu tergantung dari keadaan perusahaan. Misalkan, oh kamu nanti libur digantinya ke hari Senin. Nah, jadi saya tidak bisa menentukan gitu untuk jadwal web. Apakah saya bisa fleksibel, Pak, untuk web itu? Bisa mendapatkan keringanan untuk fleksibel seperti saat ini? Oke. Terkait pertanyaan saudara itu nanti saling berkabar saja. Pun Baik, untuk Pak. pelaksanaan web yang kedua itu 2 minggu lagi. Nah, silakan Ya. nanti lihat jadwalnya dan sampaikan apakah saudara bisa di waktu tersebut atau tidak. Silakan nanti untuk berkabar saja, oke? Oke, Bapak, baik. Terima kasih Ya. banyak, Bapak. Oke. Izin untuk keluar web, Bapak. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak atas kebijakannya. Semangat terus buat teman-teman seperjuangan. Mudah-mudahan kita semua sukses, dapat jadi lulusan yang terbaik. Salam buat semuanya, semangat. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi untuk ya khusus untuk teman-teman dan rekan-rekan yang kuliah di mata kuliah hukum acara, maaf, untuk yang mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama ini terkait sisi pertama, apakah ada yang mau ditanyakan, termasuk untuk bagaimana proses belajar kita. Dan saya pikir sama seperti hal yang saya sampaikan di awal tadi, saya lebih fleksibel dan tidak menuntut banyak, santai saja. Dan malahan saya memprioritaskan bagaimana teman-teman itu betul-betul mengikutinya gitu. Nah, baik itu web maupun di tugas pada nantinya maupun untuk di sisi diskusinya gitu. Nah, artinya kita hadir gitu. UT hadir bagaimana untuk memudahkan teman-teman gitu untuk mencapai sasaran pembelajarannya. Itu dari saya, ada yang mau ditanya? Izin Pak, mohon maaf Oke, silakan. sebelumnya saya bukan mau bertanya Pak, tapi mau izin live karena di sini sekarang sudah memasuki waktu maghrib dan udah hampir jam 7 Pak. Saya izin live dulu Pak untuk melaksanakan sholat maghrib. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut
terkait untuk pembahasan mengenai sesi 1 maupun sesi 2, atau sebelum kita mau masuk ke pembahasan, atau ada yang mau teman-teman pertanyakan terlebih dahulu? Atau memang ada ya hal-hal yang mau disampaikan? Kalau bertanya nggak ada, ya adakah hal yang mau disampaikan? Atau kita cukupkan saja lagi untuk sesi 2 pertama ya? Bagaimana rekan-rekan? Izin Pak, mau nanya. Hmm. Kan tadi Bapak bilang di kehadiran klub itu kan kita ada di screenshot di awal dan di akhir dengan on cam. Nah, terus kalau saya masuk di sesi awal saya on cam, tapi di pas penutupan saya nggak on cam, itu gimana Pak? Oke. Ya, kalau di sesi awal on cam dan di sesi akhir nggak on cam, ya bisa jadi saudara nggak ini gitu, bisa jadi itu nggak hadir gitu, bisa jadi ya nggak hadir. Cuma saran saya itu adalah di sesi saat yang di awal on cam, yang di akhir juga on cam. Supaya apa? Supaya untuk membuktikan bahwasanya kalian itu hadir ini loh sebagai bukti. Tapi tenang saja gitu, ketika udah hadir, yang penting itu apa yang diperintahkan, apa yang diminta itu sesuaikan saja gitu. Diminta untuk on cam, ya udah on cam, kita screenshot dulu. Habis itu nanti baru di akhir on cam lagi gitu. Supaya apa? Supaya memastikan nggak ada teman-teman itu yang hanya cuma hadir di awal, habis itu nanti diberikan kemudahan. Nah, mereka itu memang betul-betul memanfaatkannya gitu. Memang betul-betul kayak leluasa dengan hal yang demikian. Dalam arti diberikan kemudahan, tapi mereka minta kemudahan lebih gitu. Diberikan sesuatu itu lebih simpel dan ternyata mereka menyepelekannya gitu. Nah, saya nggak suka. Kita boleh santai, cuma tetap serius gitu. Nah, seperti itu sih kira-kira. Nah, kalau seandainya enggak, di akhir kita lihat aja nanti ya, gitu. Bagaimana baiknya. Oke. Nah, satu lagi Pak. Dan itu kita screenshotnya saat di akhir itu pas berapa menit kemudian ya Pak? Soalnya kan saya takutnya bekerja. Otomatis kan itu saya izin nantinya. Mau keluar gitu atau ke toilet buat buka on cam. Jadi saya bisa mastiin gitu loh Pak. Ya, nanti kan dikabari. Ya udah, ini udah hampir 10 menit lagi kita berakhir gitu. Nah, santai saja. Itu nggak persoalan yang ribet kok gitu. Jadi kita baik Pak. 10 menit lagi atau 5 menit lagi sesi berakhir, ya udah kita mohon untuk on cam dulu kayak gitu. Nanti akan dikabari kok. Oke? Baik Pak, terima kasih. Oke, baiklah, saya tidak akan lama-lama, dan untuk sesi pertama ini, untuk web pertama ini, poin yang pertama yang setelah saya sampaikan di awal tadi terkait untuk proses pembelajaran kita, bagaimana saja terkait ketentuannya juga sudah saya sampaikan di awal. Kita ada sesi dokumentasi, lalu
Setelah itu teman-teman mau aktivitas silakan, baru nanti di akhir. Selanjutnya, jika ada kekeliruan, kealpaan, dan kesalahan gitu, dan ketika teman-teman mau mengkritik, mau memberikan saran, mau memberikan masukan gitu, silahkan gitu. Ketika itu pun kalau mau menyela sekalipun nggak ada masalah gitu. Tidak ada hal yang ribet dengan saya gitu. Nah, berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk materi, diskusi, absensinya gitu, itu semua dibuktikan dengan kehadiran di diskusi. Ya, ketika di diskusi itu teman-teman ada bertanya, ada menyampaikan pendapatnya, ada memberikan jawabannya, dari sanalah bukti kehadirannya teman-teman. Nah, apakah ada penilaiannya? Tidak. Penilaiannya itu hanya ada nanti di sesi 3. Di sesi 3 itu apa? Ada tugas. Nah, di tugas itulah teman-teman yang akan dinilai, akan ada grade-nya gitu. Kalau untuk di sesi 1 dan 2 tidak ada. Itu sifatnya itu lebih kepada pemahaman. Nah, ada hal yang tidak dimengerti, ada hal yang tidak dipahami gitu. Nah, itu baru diulas atau disampaikan. Nah, berikutnya di sesi 2 juga demikian gitu, lebih kepada pemahaman. Apakah ada korelasi atau ada hubungan gitu antara materi pertama dengan materi berikutnya? Ya tentu ada gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal bahwa untuk materi itu dia saling berkaitan, dia itu tidak terpisah. Ibarat pohon, nah pohon itu kan tumbuhnya dari bawah ke atas gitu. Dengan arti akar dulu, baru dia mulai tumbuh. Nah, sama hal ketika memahami dalam proses pembelajaran juga demikian. Sisi pertama itu apa? Sisi pertama itu ya seperti akar. Akar itu memang dikenalkan terlebih dahulu. Nah, ini akar. Akar itu apa? Adalah sesuatu yang tumbuh di dalam tanah, yang itu banyak banyak bentukannya, ada bentuk seperti tunggang, ada yang bentuk seperti serabut gitu. Nah, lalu dari akar itu udah dijelaskan nih gitu, ada akar tuh ada jenisnya 2, habis itu dia itu beranak di mana tumbuhnya gitu. Nah, lalu setelah diperkenalkan baru masuk ke dalam batang gitu. Dari akar dia menjadi batang, baru dia nanti akan tumbuh, baru akan menjadi daun gitu. Baru pada akhirnya akan berbuah. Nah, sama hal ketika dalam belajar juga demikian. Yang pertama itu apa? Ya tahu dulu gitu. Sesi pertama itu mengenai apa? Oh, hukum Islam. Dalam hukum Islam ini kita mengetahui apa saja sih gitu. Nah, baru nanti sampai pada akhirnya teman-teman akan mengetahui tentang ya perkembangan dari hukum Islam itu sendiri. Ditambah, nah ibaratnya dengan pohon tadi, fenomena buah itu kan ketika tanaman itu sudah lama tumbuh, sudah lama hidup. Nah, baru dia berbuah. Nah, sama hal dengan hukum Islam. Sederhananya demikian. Hukum Islam udah lama ada, tumbuh, berkembang gitu. Nah, ada hari ini fenomena-fenomena yang sudah tidak dipahami lagi gitu. Nah, seperti apa gitu. Contoh kecil nih gitu, kayak sekarang kita dalam Microsoft Teams gitu, atau dalam Zoom meeting, atau dalam dunia virtual. Dalam dunia virtual ini gitu, muncul pertanyaan, nah kalau ada orang yang nikah gitu, melalui dunia virtual gimana? Kira-kira. Contohnya ya, pernikahan, proses hijab kabulnya itu melalui dunia virtual ini gitu. Nah, gimana itu hukumnya gitu? Nah, ini contoh ya gitu. Nah, gimana menurut teman-teman gitu? Ini pernikahan. Nah, yang harusnya itu kan kalau dalam pernikahan kan sesinya mesti ada mempelai gitu. Ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki, ada saksi, habis itu juga ada wali, ada proses ijab kabulnya. Nah, kan itu dari rukun pernikahan. Nah, habis itu dalam prosesi ijab kabul itu tidak dalam satu tempat yang sama lagi gitu. Yang maksudnya itu tidak di dalam masjid atau tidak di kantor KUA gitu. Nah, anggap yang sekarang
saya lagi di Sumbar. Nah, ada mempelai saya itu yang lagi di Papua contohnya gitu. Jika kami menggunakan Microsoft Teams ini, kira-kira itu boleh atau enggak gitu? Ya gimana? Ada yang komentar? Kira-kira boleh nggak gitu? Kalau menurut saya boleh, Pak. Kenapa boleh? Ya karena dengan faktor jauh tempat jaraknya kan, yang tujuannya kan sama, Apa? Nikah. menikah. Karena faktor tempat yang berbeda gitu. Oke. Kalau Saiful Rahman penganut mazhabnya Imam Syafi'i gitu. Syafi'iyah kan kalau orang orang Indonesia atau Asia Tenggara itu kan adalah penganutnya mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau penganut mazhab Syafi'iyah itu terkait untuk rukun pernikahan wajib yang namanya kedua mempelai itu dalam satu forum yang sama. Nah, itu wajib dalam satu forum atau tempat yang sama gitu. Karena di dalam tempat yang sama itu adalah proses ijab kabul, penyaksiannya, habis itu ada walinya gitu. Ijab itu ada proses penyerahannya, kabul itu proses penerimaannya. Ya harus mesti dalam satu tempat yang sama gitu. Itu. Nah, tapi kalau menurut ulama penganut mazhab Malikiyah gitu atau penganut mazhab Hanafiyah gitu. Nah, itu memang ada perdebatannya demikian dan itu diperbolehkan gitu. Nah, bahwasanya tidak mesti harus di dalam satu tempat yang sama gitu. Tempat yang sama itu dalam artian kita itu memang bertemu di tatap muka gitu atau dalam di luar ruangan enggak gitu. Nah, tapi di dalam dunia yang seperti hari ini, seperti contoh yang saya sampaikan tadi itu diperbolehkan gitu. Nah, jadi kenapa kita bisa mengatakan itu boleh? Kenapa kita bisa mengatakan itu tidak boleh gitu? Kenapa kita bisa mengatakan itu benar, itu tidak benar gitu? Gimana? Itu berkaitan tentang hukum Islam tadi gitu. Nah, kita bisa tahu, oh ini boleh nih gitu. Nah, menurut imam ini, nah ini nggak boleh nih gitu. Nah, menurut imam ini gitu. Jadi artinya ketika kita membicarakan fenomena yang terbaru, itu berkaitan tentang sesuatu yang ada di dalam agama gitu. Nah, kalau udah ada di dalam agama, khususnya agama Islam, yang melihatnya itu adalah dari sisi argumentasi hukumnya dulu gitu, dasar hukumnya gitu. Para ulama itu ketika dia menyatakan suatu pendapat, dia tidak melulu langsung dari argumentasinya doang, enggak gitu. Tapi dia pasti akan merujuk kepada nas gitu. Pertama itu pasti nas. Ketika nas tidak ada, barulah dia merujuk kepada ijtihad. Ketika berarti ijtihad tidak ada, barulah dia menggunakan metode yang lain. Seperti apa? Kalau dari Imam Syafi'i itu terkenal dengan metode kiasnya gitu. Atau metode analoginya gitu. Nah, analogi itu kayak gimana gitu? Ya, analogi itu menyamakan sesuatu fenomena yang terjadi di masa lalu dengan fenomena yang ada di masa sekarang. Tanpa adanya perbedaan ilat atau perbedaan konteksnya gitu. Nah, kalau merujuk kepada kepada mazhabnya atau para imam Maliki gitu. Nah, kalau Imam Maliki itu terkenal dengan dalam penetapan hukum itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada lebih kepada hadis.
Jadi segala sesuatu itu dilihat hadisnya. Ketika baru tidak ada di dalam hadis, barulah beliau itu mengeluarkan fatwanya atau pendapatnya. Gitu. Nah, kalau Imam Hambali gitu, Imam Hanafi dalam menentukan sesuatu fenomena itu merujuknya kemana? Kalau Imam Syafi'i dikenal dengan metode kias, nah kalau Imam Hanafi itu terkenal dengan metode ar-ra'yunya gitu. Ar-ra'yu itu apa? Segala sesuatu itu memang betul-betul menggunakan akal gitu. Nah, akal itu kayak gimana sih gitu? Iya, kalau ini sesuai masuk akal gitu, diterima oleh akal sehat gitu. Ini sederhananya ya gitu supaya lebih mudah kita memahami ya. Ya, itu benar gitu. Contoh, penggunaan kacamata itu tepatnya itu di mana? Ya pasti adalah untuk di mata gitu. Nggak mungkin kan kacamata itu diletakin di hidung gitu. Nah, penggunaan yang tepat tadi menurut logika atau akal itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan porsinya. Nah, ada orang yang meletakkan kacamata itu di mana? Ada yang yang di atas gitu, atau ada yang di sini. Jadi yang butuh diteranginya itu apa? Adalah otaknya bukan matanya gitu. Ini contoh guyonan ya gitu. Nah, atau ada orang yang menggunakan kacamata itu adalah di sini, di belakang. Kayak gimana ya? Iya kayak kan gitu di belakang gitu. Jadi yang butuh diteranginya itu, yang butuh diperjelasnya itu adalah otak bagian belakangnya gitu. Jadi maksudnya itu sesuatu yang tepat itu kan adalah sesuatu yang sesuai dengan akal gitu. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya gitu. Ketika di masa para ulama tersebut itu kan terjadinya udah berpuluh-puluh tahun lah ya gitu. Sekitar di 900-an Hijriah gitu. Nah, sekarang kan para ulama tersebut, para imam mazhab itu kan yang hanya tinggal adalah buah-buah pemikirannya. Nah, apalagi konteks dan fenomena yang terjadi hari ini itu adalah sesuatu yang memang terus berkembang gitu. Penggunaan teknologi informasi, kecepatan artificial intelligence gitu, kecepatan dunia berkembang gitu, itu sudah tidak mampu lagi hukum Islam dalam menjawab fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Bukan hukum Islam tidak mampu menjawab ya gitu, tapi hukum itu selalu satu langkah di belakang fenomena. Jadi ada dulu fenomena, baru hukum itu muncul. Jadi ibaratnya hukum tertinggal satu langkah di depan fenomena atau di depan peristiwa gitu. Ada peristiwa, baru hukum hadir gitu dalam menentukan. Nah, tapi hukum tidak lagi kayak apa ya gitu. Jadi sebelum sesuatu terjadi, hukum mestinya harus udah ada mengantisipasikan kayak gitu. Nah, perbedaannya kalau di dalam hukum Islam itu kan adalah hukum yang selalu berkembang gitu. Beberapa yang pernah saya dengar dan baca itu untuk Al-Quran itu saja itu belum sampai di 70% orang menggalinya gitu. Penemuan-penemuan yang ada di Al-Quran itu belum 70% sampai orang mampu untuk memahaminya gitu. Nah, tapi waktu ke waktu apa yang sudah ada di Al-Quran itu sudah mulai udah mulai terungkap gitu. Contoh gitu. Seperti ya apa ya contohnya? Contoh yang ya mungkin udah lama juga sih teman-teman pernah dengar gitu. Kayak contoh puasa gitu. Puasa itu berdasarkan penelitiannya orang Jepang, ada salah satu profesor Jepang, dia melakukan penelitian tentang puasa. Nah, penelitian tentang puasa dan ternyata manfaat puasa itu luar biasa gitu. Nah, artinya Islam itu sudah memberikan rambu-rambu gitu. Artinya Islam sudah memberikan pengetahuan di dalam Al-Quran. Puasa itu manfaatnya luar biasa gitu. Dibuktikanlah baru hari ini. Nah, ini kita ketika berkaca mengenai tentang Al-Qurannya gitu. Nah, tapi kalau berkaca mengenai hukumnya, status hukumnya,
Nah, itu berbeda lagi. Nah, makanya lah hari ini kita bahas mengenai tentang hukum Islam itu sendiri. Oke. Jadi saya coba menjelaskan sederhana saja gitu. Gak perlu banyak-banyak sama teman-teman. Nah, bicara soal tentang ya hukum Islam gitu. Nah, kalau bicara mengenai tentang Islam gitu, itu bicara sesuatu yang apa ya, kacamatanya itu tidak lagi bicara soal tentang kacamata logika ataupun kacamata estetika, bukan lagi bicara tentang dialektika gitu. Tapi ada dari tiga hal itu, ada yang lebih besar gitu. Apa gitu? Itu bicara tentang iman, bicara tentang keyakinan, bicara tentang emosional, perasaan gitu. Kalau udah bicara Islam. Nah, apakah Islam tidak mampu ketika bicara tentang logika? Islam mampu. Apakah Islam tidak mampu ketika bicara tentang estetika? Iya, Islam mampu lah ya gitu. Karena apa yang ada di dalam Islam itu adalah keindahan semua toh gitu. Oh, apakah Islam tidak mampu untuk berdialektika? Ya pasti mampu lah gitu. Apapun yang ada di dalam Islam itu selalu dibantah, selalu diperdebatkan gitu. Nah, tapi supaya lebih mudah memahami Islam itu apa? Menggunakan iman, menggunakan keyakinan, dan menggunakan perasaan gitu. Nah, makanya Islam itu adalah sebagai sistem hidup gitu. Ada namanya akidah, ada namanya syariah, dan ada namanya akhlak gitu. Nah, bicara soal hukum Islam, inilah yang masuk di dalam ranahnya syariah, aturan dan hukum praktis dalam kehidupan. Dan selama beberapa waktu ke depan, kita akan fokusnya itu nanti adalah bicara mengenai tentang syariah gitu. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada istilahnya itu fikih dan ada yang namanya itu usul fikih. Tapi dalam materi ini kita bagi dua saja gitu. Ada istilahnya syariah dan ada istilahnya itu fikih. Syariah itu apa gitu. Nah, kalau muncul pertanyaan, lalu apa itu syariah gitu. Nah, syariah itu sederhananya adalah sumber mata air yang murni. Syariah. Ada juga yang mengatakan syariah itu adalah jalan gitu. Nah, syariah itu adalah tempat sesuatu yang murni gitu. Tempat sesuatu yang memang betul-betul tidak ada ternodai gitu, kayak gitu. Atau memang ada yang bilang syariah itu semacam sesuatu yang utuh gitu, sesuatu yang tidak ternoda gitu. Nah, ibaratnya kayak produk minuman gitu. Saya contohkan ya gitu. Nah, ini syariah itu semacam sesuatu yang murni itu kayak gini gitu. Dia tersegel, utuh, tidak ada cacatnya kayak gitu. Nah, lalu fikih itu apa gitu. Nah, fikih itu yang saya bilang di awal adalah paham gitu. Berasal dari kata faqaha gitu. Adalah paham. Ya, artinya apa? Ada proses. Bicara tentang fikih itu adalah bicara tentang penalaran ulama, penalaran ijtihadnya gitu. Nah, sifatnya relatif, bisa berubah sebagai perkembangan zaman. Apa yang dibicarakan adalah hukum-hukum yang praktis gitu. Nah, selanjutnya ada kategori hukum Islam. Ada wajib,
sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, saya pikir teman-teman yang kategori al-hakam al-khamsyah ini udah mafhum lah ya gitu. Nah, selanjutnya ada al-maqasid asyariah, 5 tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Ada sebagai melihara agama, melihara jiwa, melihara akal, keturunan, dan harta. Sumber utama ada Al-Quran dan Sunnah. Oke, ini yang disebut dengan nas gitu. Oke. Ada nas, ada ijtihad, baru metode ijtihad. Ada ijma, ada qiyas, maslahah mursalah, istisan, urf gitu. Oke. Nah, jadi gini, terkait untuk diskusi ataupun argumentasi jawabannya rekan-rekan kirimkan di tugas yang di sesi 1 itu, kebanyakan ketika menjawab fenomena yang terjadi itu baru terbatas sampai di ijtihad gitu. Jadi teman-teman itu menjelaskan fenomena sesuatu itu hanya berdasarkan ijtihad gitu. Enggak masuk dalam sampai kepada ijma, qiyas, maslahah, istisan, dan urf gitu. Oke. Hukum Islam yang utuh dan hukumnya. Syariah adalah jalan fikih ijtihad, mencerminkan panduan kompas utama binatang hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, ijtihad bentuk hukum yang adaptif. Oke. Jadi teman-teman gitu, simpelnya gitu, bicara tentang hukum Islam itu, sederhananya ya gitu, bicara tentang hukum Islam itu adalah berbicara mengenai tentang bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu. Ketika mau dipecah atau mau dibagi gitu, nah baru ada pembatasannya gitu. Ada yang bicara tentang fikihnya, ada yang bicara tentang usulnya gitu. Nah, dari fikih tadi itulah apakah itu fikihnya fikih klasik nanti ataupun fikih yang kontemporer gitu, atau fikih yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tapi tetap kalau bicara tentang hukum Islam, dipastikan sumbernya itu adalah nas. Nas itu apa? Adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, barulah melakukan yang namanya ijtihad. Nah, seperti beberapa contoh banyak yang teman-teman kirimkan. Ada Nabi bertanya kepada Abdullah bin Auf gitu. Ketika di dalam nas Al-Quran tidak ada, lalu gimana kamu akan menetapkannya? Ya, saya akan melalui sunnah gitu. Iya, ketika sunnah tidak ada, tanya Nabi, ya maka saya akan berijtihad gitu. Nah, muncul pertanyaan ketika ijtihad sudah tidak ada, lalu gimana lanjutannya gitu. Nah, barulah dilanjutkan dengan metode yang tadi. Ada istilahnya itu qiyas, ada istilahnya itu istisan, ada namanya itu maslahah mursalah, ada yang namanya itu gitu. Maksudnya apa itu semua gitu? Itu semua adalah cara atau metode dalam menemukan hukum itu sendiri. Oke, itu untuk sesi 1 terkait terkait hukum Islam gitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Terus saya lanjutkan terlebih dahulu kepada kepada zakat gitu. Oke. Saya lanjutkan saja gitu mengenai tentang zakat gitu. Jadi gini rekan-rekan. Bicara mengenai tentang zakat gitu. Itu bicara mengenai tentang apa ya gitu. Kalau dianalogikan gitu. Apakah zakat itu sama dengan pajak gitu? Tidak gitu. Apakah sama dengan sedekah? Enggak gitu. Lalu apa sebenarnya zakat itu gitu? Muncul pertanyaannya gitu. Oke.
Coba share screen. Oke, zakat. Zakat itu berasal dari kata zaka, Arab berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari setiap muslim memenuhi syarat diberikan kepada golongan. Oke. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa zakat itu adalah kadar atau sesuatu yang dikeluarkan berdasarkan jumlah tertentu yang sudah mencapai gitu. Jadi zakat itu pasti bicara tentang adalah harta. Harta tertentu yang dikeluarkan oleh setiap muslim memenuhi syarat. Nah, dan diberikan kepada yang berhak gitu. Yang berhak itu apa gitu? Yang berhak itulah yang disebut dengan mustahik. Yang muzaki itu adalah orang yang telah mengeluarkan zakat gitu. Oke. Zakat itu kan ada dua kategori gitu. Nah, ada yang istilahnya itu adalah zakat mal dan ada yang namanya itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat yang dikeluarkan ketika harta kita itu udah sampai gitu, sudah sampai kepada nisab dan haulnya. Maksudnya itu adalah batas minimal harta, nisab atau haul kepemilikan selama 1 tahun. Jadi nisab itu pasti bicara tentang batas minimal harta. Contoh ketika harta itu udah mencapai 1 nisab. Apa harta yang sudah mencapai 1 nisab? Berapa hitungannya gitu. Nah, itu yang berkaitan tentang kalkulasi mengenai tentang zakat harta. Ini contoh ya gitu. Teman-teman punya emas. Kepemilikan emas yang teman-teman punya itu udah semenjak 2 tahun yang lalu. Nah, artinya selama 2 tahun yang lalu teman-teman sudah memiliki emas tersebut, dari segi haul teman-teman sudah memenuhi syaratnya. Haul sudah terpenuhi karena kepemilikan 1 tahun hijriah penuh gitu. Nah, sedangkan sekarang sudah 2 tahun. Artinya ketentuan atau syarat haulnya terpenuhi. Pertanyaan muncul, syarat nisabnya gimana gitu? Syarat nisab itu adalah syarat batas minimal harta. Berapa minimal harta ketika pemilikan emas itu? Kalau saya nggak salah itu ya gitu. Waktu itu di sekitar minimal itu memiliki emas dengan jumlah. Kalau dikalkulasikan uangnya itu 25 juta. Kira-kira gitu, itu berapa emas sekarang gitu? Sekarang itu di 8 juta. Ini ada sekitar 10 emas gitu. Nah, nisab zakat fitrah yang wajib dikeluarkan itu adalah ketika emas kita itu udah 10 emas dan kepemilikan kita itu udah sampai di 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, itu syarat untuk zakat mal. Apakah untuk zakat fitrah berlaku ketentuan yang seperti nisab dan haul? Tidak gitu. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat individu, zakat diri gitu. Nah, yang dan waktu pengeluarannya pun berbeda. Kalau untuk zakat mal jelas nih gitu. Pelaksanaannya itu adalah di waktu di dalam 1 tahun. Jadi di rentang 1 tahun itu mau tahun ke-13 atau di tahun berikutnya itu diperbolehkan. Artinya tidak ada batasan waktu. Artinya pelaksananya itu adalah di 1 tahun tersebut gitu. Beda zakat mal. Kalau zakat mal itu pelaksanaannya itu wajib di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan itu bukan zakat mal, tapi adalah zakat biasa. Oke, ini. Nah, ini kalau bicara soal tentang kadarnya 85 gram emas atau 59. Berapa sekarang? 80. Oke. Nilai nasab 85 gram emas itu sekitar 90 juta sekarang. Oke. Keliru saya. Ternyata saya bilang tadi sekitar 85 juta. Yang tepatnya itu adalah di 91 juta. Nah, artinya emas atau perak atau harta yang kita miliki itu adalah nilainya itu adalah di 90 juta. Oke.
Sip. Selanjutnya penerima zakat ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rekab, garmin, fisabilillah dan musabil. Oke, ini langsung saja kita kaitkan dengan contoh kasus ya gitu. Contoh kasus yang teman-teman sampaikan kemarin itu ada satu janda yang dia tidak memiliki dia itu memiliki pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan 30.000 per hari. Ada orang yang memiliki rumah, kendaraan, lalu dia dililit hutang gitu. Nah pertanyaannya masuk kategori mana mereka gitu? Jelas gitu. Bicara soal fakir itu dia tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kata kuncinya itu adalah dia tidak punya harta dan juga tidak punya pekerjaan. Sedangkan si janda menghasilkan 30 sehari itu dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya itu tidak memenuhi penghasilan gitu. Nah, sama dengan miskin, dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Nah, makanya jawaban dari teman-teman itu makanya saya lucu gitu. Lucunya kayak gini, teman-teman itu mampu menjelaskan perbedaan signifikan antara fakir dan miskin. Ini jelas nih, fakir itu dia tidak mampu memenuhi kehidupannya. Dan ada kata kuncinya itu dia tidak memiliki pekerjaan. Jadi fakir itu tidak memenuhi kehidupan, dia tidak memiliki pekerjaan. Itu gitu, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi penghasilan tidak memenuhi kebutuhan gitu. Nah, harusnya terkait perempuan yang punya anak yang punya lilit hutang itu, dia masuknya itu kepada garim gitu. Atau orang yang dililit hutang gitu. Oke. Hubungan zakat dan pajak. Zakat sesuai dengan Al-Quran Sunnah, pajak undang-undang. Dan lagian pun gitu, bicara soal pajak dan zakat gitu, hitungan pajak nggak logis gitu. Nah, maksudnya nggak logisnya kayak ini gitu. Antara pajak dan zakat gitu, lebih berat sebenarnya itu bayar pajak daripada bayar zakat itu sendiri gitu. Ya, itu terkait pemaparan materi gitu. Saya pikir teman-teman pun juga udah capek dengar saya ngomong gitu. Dan kalau ada pertanyaan, ya saya persilahkan gitu. Mohon izin bertanya, Bapak. Terkait zakat mengenai aset digital kayak kripto dan lain sebagainya itu, gimana hukum Islam itu memandang zakat untuk aset yang sangat fluktuatif? Apakah zakatnya dihitung dari modal awal atau dari nilai pasar saat mencapai haul atau 1 tahun itu? Meskipun besoknya harga tersebut bisa jadi anjlok. Terima kasih. Oke. Salsabila, pertanyaannya menarik gitu. Ya, sama dengan harga emas gitu. Yang tahun lalu harga emas lebih murah dan ternyata di tahun sekarang dia naik gitu. Nah, atau di tahun lalu dia naik dan ternyata di tahun sekarang dia anjlok gitu. Nah, bagaimana penentuannya? Ya sama gitu. Bahwasanya jadi kalau bicara soal tentang kripto itu kan adalah bicara soal aset yang dimiliki, aset digital gitu, yang hitungannya itu memang bisa aset yang kita miliki itu kan memang bisa kita jadikan sebagai harta yang tidak bergerak yang kita miliki gitu. Itu adalah dalam bentuk aset gitu. Aset tadi gitu, ketika dikalkulasikan dan ternyata dia sudah lebih dari 100 juta nih, ini contoh gitu. Dia udah di lebih dari 100 juta. Dia sudah di 150 juta contohnya gitu. Dari 150 juta aset kripto kita tadi ketika dihitung nisab dan haulnya gitu. Mulai dari nisab itu adalah kadar. Kadarnya itu gimana gitu. Kalau kita lihat contoh pemaparan materi tadi
bahwa untuk emas, untuk pertanian, untuk peternakan, perdagangan, profesi atau saham gitu. Itu semua hitungannya sama gitu kalau bicara mengenai tentang nisab gitu. Apa samanya gitu? Kadar yang ditetapkannya itu adalah 85 gram emas gitu. Jadi 85 gram emas itu berapa gitu? Kalau sekarang kan hitungannya di 90 juta. Nah, artinya bicara soal nisab dari kripto kita sudah terpenuhi karena dia sudah di 150 juta. Bicara soal tentang haul. Haul itu apa? Adalah waktu kepemilikan. Nah, hitunglah kepemilikan aset kita itu kapan gitu. Dimulai dari bulan Januari tahun 2026. Ya artinya kita akan mengeluarkan zakat itu kapan gitu. Baik. Oke, saya lanjutkan. Terkait untuk waktunya kapan gitu. Waktunya kita udah beli aset nih, beli kripto itu di harga kemarin itu di harga 100 juta. Udah dibeli di Januari 2026. Dan ternyata di Januari 2027 nanti aset kita itu udah bertambah menjadi 150. Nah, lalu kapan wajib hukumnya kita membayarkan zakat itu adalah ketika di bulan ke-13 atau di bulan Februarinya. Artinya, hitungan kita itu adalah bukan hitungan dari modal awal, tapi adalah total keseluruhan yang telah kita miliki. Nah, ketika itu totalnya di 150 juta, ya 2,5% dari 150 berapa gitu. Ya sebanyak itulah yang mesti dikeluarkan. Apakah modal awal? Tidak gitu. Nah, sama juga dengan emas. Emas yang kita miliki. Emas kita miliki awalnya itu cuma 60 gram gitu. Dan ternyata sudah sampai 1 tahun, emas kita udah menjadi 90 gram toh gitu. Nah, artinya kita mengeluarkan zakat itu adalah ketika emas di 90, bukan emas di 60 gram tadi gitu. Nah, gitu contohnya Salsabila. Nah, termasuk gitu. Salsabila punya pertanian gitu. Ya, ketika dalam tahun, contoh nih, dalam 1 tahun itu haulnya udah nyampe nih gitu. Tapi dan ternyata bicara soal hisab, awalnya ini udah memenuhi nih gitu untuk melakukan mengeluarkan zakat nih gitu. Artinya kalau untuk peternakannya Salsabila itu kalau dihitung kalkulasinya udah punya profit di 90 juta nih gitu. Dan ternyata ketika di bulan ke-13 gitu, hartanya itu berkurang gitu. Jadi dia nggak sampai dalam 1 tahun itu nisabnya nggak sampai. Apakah wajib untuk melaksanakan wajib untuk zakat mal? Tidak gitu. Nah, jadi itulah asyiknya sebenarnya hukum Islam itu gitu. Jadi Islam itu tidak memberatkan umatnya gitu. Tidak memberatkan kaum muslimin itu untuk membayar zakat, enggak gitu. Tapi yang terjadi apa? Kaum muslimin lebih banyak nggak ngerti soal zakat itu sendiri gitu. Kira-kira demikian sih gitu penjelasannya Salsabila. Mohon maaf Bapak, satu lagi melanjutkan terkait dengan zakat yang pertanian tadi. Itu misalnya kita kan harus bayar zakat di bulan ke-13 ya. Nah, itu lebih baiknya kita mendahulukan misalnya kita membagikan aset atau hasil dari pertanian itu ke tetangga atau ke lingkungan sekitar, atau ya memang harus kita salurkan kayak ke lembaga Basnas kayak gitu. Itu gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya dilanjutkan. Nah, ketika udah mencapai haul dan nisabnya gitu, lalu gimana gitu? Apakah ke tetangga sekitar kita berikan atau langsung ke badan amil zakat gitu? Oke. Kalau ditanya ke saya gitu, saya lebih cenderung menggunakan pengetahuan yang saya miliki gitu. Contoh,
saya ini punya hasil pertanian, dan kira-kira hasil pertanian itu kemana saya berikan gitu. Saya biasanya Basnas itu adalah pilihan terakhir. Kalau dalam pemahaman saya ya gitu. Basnas adalah pilihan terakhir gitu. Kenapa Basnas dalam pilihan terakhir gitu? Karena gini, yang mesti diutamakan itu adalah dalam menentukan mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 golongan. Dari 8 golongan itu ada fakir, miskin, sampai yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil gitu. Dari fakir, miskin, garib, orang dililit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang baru masuk Islam, kesemuanya itu yang mesti diprioritaskan adalah orang terdekat kita dulu. Nah, orang terdekat itu siapa gitu? Iya, bisa jadi garis keturunan ibu, nasab kita, atau keluarga kita, atau keluarga jauh kita. Ya keluarga terdekat dulu gitu. Kalau memang ada keluarga terdekat kita itu sebagai penerima zakat, artinya dia fakir atau miskin gitu, ya utamakan mereka. Tapi kalau di keluarga terdekat sudah tidak ada, baru lihatlah tetangga sekitar kita gitu. Orang-orang di sekeliling gitu. Ada enggak dari 8 kategori penerima zakat itu yang berhak mereka untuk mendapatkan? Nah, ketika mereka tidak ada, maksudnya itu, nah ini nggak berhak nih gitu, ini sebenarnya nggak dapat, dan ternyata mereka udah kaya-kaya semua gitu, ternyata mereka udah punya, udah mampu semua gitu, sekeliling tetangga kita. Ya kemana lah harusnya kita berikan lagi gitu? Ya barulah alternatif terakhir itu ke lembaga amil zakat. Nah kemana? Ke Basnas kah? Atau ke lembaga amil zakat kah? Atau kepada badan amil zakat nasional kah? Atau ke siapa gitu? Ya itu tergantung kita mau berinya kemana gitu. Karena sama saja, amil zakat itu baik itu Basnas, baik itu LAS gitu. Banyak ada lazisnu, ada banyak kok gitu bicara soal lembaga amil zakat gitu. Silahkan mau diberikan kemana. Tergantung mau, kan kadang kita ada nih, ada percaya ini lembaganya kredibel nih, ini enggak gitu. Nah itu dikembalikan kepada kitanya untuk berikan kemana gitu. Terkait untuk lembaga tadi. Itu dari saya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan atau cukup web kita hari ini? Pak, mohon izin. Pajak itu nggak ini ya, berarti nggak bisa menutup zakat ya. Maksudnya kan pajak itu pasti juga tersalur ke fakir miskin dan lain sebagainya, itu juga nggak bisa ya. Terima kasih. Iya, oke. Pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit kalau bicara menjawab pertanyaan mengenai pajak ini gitu. Karena gini gitu, pajak itu tetap hitungannya adalah 1 tahun gitu. SPT tahunan. Jadi kalau kita berpenghasilan lebih dari 5 juta ini bulanan ya gitu. Kalau kita berpenghasilan lebih daripada 5 juta tiap bulan itu kan kita baru dikenai wajib pajak gitu. Tapi kalau kurang dari 5 juta itu kan kita nggak kena pajak gitu. Jadi kebetulan saya itu sangat selalu SPT saya itu 0 gitu karena penghasilannya itu rendah gitu. Jadi berdasarkan case atau pengalaman gitu. Gimana ya gitu, hitungan pajak dengan zakat itu gimana ya, memang jauh berbeda gitu. Karena hitungan dari nilai pajak itu kan ketika kita tax itu kan adalah ketika di 5 juta baru kita ada pajak bulan, ada baru pajaknya dihitung, diakumulasikan dalam 1 tahun gitu. Metodenya hampir sama, tapi haulnya itu hampir sama, tapi nisabnya itu beda gitu. Kalau nisabnya pajak itu dihitung dari penghasilan kita yang diterima tiap bulan gitu. Tapi kalau pajak adalah hisab dari keseluruhan total harta gitu.
Makanya kalau bicara soal pajak gitu lebih simpel gitu. Simpelnya itu di mana? Ya akumulasi gitu. Akumulasi itu adalah hitungan gitu. Tapi kalau pajak gitu, kalau pajak itu kan adalah dari bulanan. Bulanan kita menerimanya berapa? Oke, kalau gaji tetap adalah di 10 juta tiap bulan gitu. Ya kalau dihitung dalam 1 tahun, baru deh gitu. Kita itu pasti wajib kena pajak gitu. Sebenarnya saya juga kurang paham untuk menjelaskannya gitu. Karena saya baru membayar pajak itu baru di nol gitu. Makanya saya bingung untuk menjelaskannya kayak gimana gitu. Kalau yang memang pajaknya itu melebihi dari puluhan juta gitu. Tapi kalau untuk memahami secara tidak langsung gitu, mana yang lebih mudah, pajak atau zakat gitu? Ya, bicara soal pajak dan zakat itu jauh berbeda sebenarnya gitu. Berbedanya di mana? Pajak itu ditetapkan berdasarkan hukum negara. Sedangkan zakat itu sudah jelas di dalam hukum Islam. Habis itu penerima zakat itu ditentukan menjadi 8 kategori. Sedangkan untuk penerima pajak gitu, wajib pajak itu kan adalah seluruh warga negara yang dihitung telah memiliki wajib pajak. Tapi mereka apakah akan mendapatkan jadi kalau untuk pajak itu dialokasikannya itu bukan untuk asnaf yang 8 gitu. Tapi pengalokasian pajak itu bermacam-macam gitu. Bisa kepada infrastruktur, bisa untuk MBG gitu. Bisa untuk Kopdes gitu. Bisa untuk KMP gitu. Nah, lebih ke sana pengalokasian pajak gitu. Tapi kalau untuk pengalokasian zakat jelas gitu kepada fakir, miskin gitu, kepada amil, kepada mu'alaf, kepada ibnu sabil gitu. Nah, jadi apakah pajak dan zakat sama? Tidak, dia berbeda gitu. Kalau bicara soal kesamaan, ya. Kalau ini mencari persamaan ya, ini bisa sama aja gitu. Sama apa? Sama-sama wajib untuk diberikan kepada yang berhak gitu. Kalau dilihat persamaannya, tapi kalau dilihat perbedaannya jauh berbeda sebenarnya gitu antara pajak dan zakat. Oke, itu jawaban yang cukup ngawur dari saya gitu terkait untuk pajak dan zakat gitu. Oke, itu. Terima kasih, Bapak. Oke, jadi gimana? Cukup untuk hari ini atau ada lagi yang mau kita diskusikan? Oke, kalau memang cukup untuk hari ini, saya mohon untuk on cam kita foto terakhir. Di sana 36. Oh, Oke. Satu. Baik, itu saja. Untuk web yang kedua itu dilaksanakan 2 minggu lagi ya gitu. Untuk waktunya gimana? Masih tetap sama atau ada perubahan? Mungkin disamakan hari Minggu, Pak. Mungkin dari teman-teman ada saran lain. Saya setuju, Kak. Kayaknya hari Minggu saja. Teman-teman yang lain gimana? Saya Izin Pak, setuju juga. jam 4 sudah mulai. Ya, sesuai dengan jam seperti ini juga lah Pak, kalau bisa Pak. Hari Minggu.
Baik, kalau memang demikian, berarti oke ya. Dua minggu lagi, web yang kedua, sip. Di jam dan di waktu begini aja ya. Oke, itu saja dari saya. Dan kepada teman-teman, kalau ada hal yang mau ditanya atau mau yang didiskusikan, silakan. Nanti terkait untuk perkuliahannya ada kendala atau gimana, sampaikan saja gitu. Ya nggak terlalu kaku juga, santai aja kok. Oke, itu saja. Terima kasih. Senang bertemu dengan teman-teman. Dan yang paling penting bagi saya itu adalah ketika ada tugas, itu wajib hukumnya untuk diselesaikan. Ada diskusi, silakan. Ikut nimbrung aja, nggak ada apa-apa. Tapi yang paling penting itu adalah tugas, jangan sampai tidak diselesaikan atau tidak dikerjakan. Sayang loh gitu, teman-teman udah meluangkan waktu buat tugas dan ternyata nggak maksimal bikinnya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Sukron. Afwan, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.